datang di Ngobrak, ngobrol bareng anak komunikasi. Jadi guys, Ngobrak ini itu adalah podcast yang akan membahas topik-topik seru, relate, dan yang pastinya penuh dengan suara perempuan. Bener banget lagi. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang katanya sih berat ya untuk dibahas. Bener banget. Tapi di Ngobrak kita bakal ngobrol dengan sesantai mungkin. Jadi ready gak? Ready banget dong. Dan topik kita kali ini bertemakan setara, sebebas bicara. Pentingnya bicara yang adil bagi semua gender. Nah guys, jadi di episode perdana kita kali ini kita akan membahas seputar feminisme. Dan itu tuh kita akan membahas lebih spesifik serta fakta dan mitosnya yang terjadi di dunia kampus. Bener banget dong. Dan khususnya nih kita bakal ngebahas topik ini dari point of view kita sebagai cewek komunikasi. Nah Ci, kira-kira kenapa sih Ci kita tuh ngebahas topik ini? Urgensinya tuh apa sih? Pertanyaan bagus nih Neng. Apa tuh? Karena faktanya nih, menurut data dari Komnas Perempuan pada tahun 2022 tercatat kasus kekerasan pada perempuan. Nah, sekitar 345 kasus. Banyak ya. Lalu nih pada tahun 2023 mengalami penurunan, yaitu sekitar 289 kasus. Nah, tidak berlangsung lama ada kabar buruk, yaitu mengalami penaikan kembali sekitar 330.000 kasus. Dan paling banyak itu kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ngeri banget sih. Nah guys, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu kan sebenarnya maksudnya beberapa kasus itu kan lebih ke kekerasan terhadap wanita ya atau perempuan gitu kan. Nah, sebenarnya kekerasan terhadap perempuan ini tuh nggak cuma terjadi di dunia pernikahan aja guys. Jadi di kayak kehidupan kita nih, di hubungan kita pun itu tuh juga bisa terjadi kekerasan. Maksudnya kayak apa ya, biasa disebutnya tuh toxic relationship. Itu tuh bisa terjadi Relationship ya? Iya. Nah, buat kalian mungkin yang kayak pernah relate di dalam hubungan ini, kita turut prihatin karena itu tuh kayak gimana ya? Pasti kan ngebekas banget gitu kan, ngebekas di fisik, di pikiran ya kan, terus juga di mental kita juga gitu kan. Nah, hubungan toksik ini tuh kayak awal mulanya ya karena hubungan yang nggak sehat, jadi yang berujung pada kekerasan fisik. Jadi kayak racun ya? Iya, racun, toksik kok. Iya bener. Nah, semoga nih teman-teman yang mungkin pernah ngerasain atau lagi ngalamin, semoga segera terhindarkan ya. Amin, dan semoga kita juga terhindar lah ya dari hubungan-hubungan toksik kayak gitu ya. Nah, jadi buat kalian nih yang masih asing dengan kata feminisme atau masih bingung sebenarnya artinya apa sih? Nah, tenang aja, kita di sini bakal membantu kalian buat ngejelasin dari sisi kita sebagai anak komunikasi dan tentunya cewek dong. Bener banget. Dan kita di sini nggak akan cuma ngebahas berdua. Beneran? Bener dong. Kita udah kedatangan tamu spesial. Langsung aja kali. Kita munculin aja nih langsung nih di sini nih. Boleh. Oke, ayo 1, 2, 3. Hai guys. Jadi apa kabar nih guys? Baik banget. Itu tadi tuh belum sebut gak sih namanya siapa? Jadi guys, perkenalkan, di sini ada Salma. Di sini ada Elza. Hai. Apa kabar Elza? Baik. Alhamdulillah baik. Gue seneng banget gue excited banget dengan podcast Nyangkut di ini. motor dia. Perjalanannya gimana nih kalian? Lancar. Alhamdulillah. Anak Depok padahal. Iya. Lancar soalnya kita nggak Margo. Lancar ya jadi ya. Bener banget. Lagi. Biasa kan nyangkut dulu tuh di Margo ya kan. Nah, jadi guys, mereka berdua adalah anak komunikasi semester kedua. Bener ya? Bener banget. Dan kita berempat sekelas. Bener banget. Kita jurusan ilmu Iya, komunikasi komunikasi. dong. Gimana? pastinya. Kuliah. Besi aja. Nah, langsung aja nih. Oke. Kita mau kasih pertanyaan mungkin ke Salma dulu kali ya. Salma, menurut Salma nih, arti feminisme menurut Salma itu sendiri gimana sih?
arti feminisme menurut gue sendiri tuh lebih ke pengingat sih. Pengingat ya bahwasannya perempuan sama laki-laki ya mereka punya hak yang sama gitu loh. Jadi kayak nggak dibeda-bedain, karena menurut gue semua deh sekarang tuh banyak banget yang perempuan gak boleh ngakuin ini kan, karena ya itu tugasnya laki-laki. Perempuan gak boleh jadi bos karena ya itu harusnya laki-laki gitu. Padahal menurut gue yang gak boleh kayak gitu, perempuan juga bisa buat mimpin gitu kan. Terus juga lebih, mungkin bisa gue lebih simpelin, feminisme itu lebih ke setara sih. Kayak tema kita ya. Iya, tema kita nih, setara sebebas bicara. Bener banget. Nah, kan kalau menurut Salma itu kan tadi berarti feminisme itu simpelnya setara ya kan? Kalau menurut Elza sendiri gimana nih? Feminisme itu apa sih? Kalau gue mikirnya feminisme itu berarti bebas berekspresi tanpa takut dijudge. Kayak cewek tuh boleh kok punya ambisi yang tinggi, boleh tegas, boleh ngambil peran penting di hidupnya. Entah itu kayak kata sama tadi jadi kayak pemimpin gitu, ibaratnya entah di keluarga atau di pekerjaan. Dan itu semua tuh nggak mesti bikin kita dilabel sebagai cewek keras kepala, ya kan? Karena pada dasarnya kita cuma tahu apa yang kita mau dan kita juga punya hak gitu buat ngejar itu semua gitu. Bener sih, setuju. Karena ya kadang tuh cewek kalau nge-vokal malah dibilangnya galak. Padahal nih ya kalau cowok yang ngomong malah dibilangnya tegas, keren. Double standard everywhere ya. Iya bener banget. Makanya menurut gua penting banget sih kita sebagai perempuan tuh tahu hak dasar kita gitu loh. Hak dasar buat kita kalau misalkan gak suka sama sesuatu, kita gak suka sama sikap orang karena kita direndahin, ya kita boleh buat speak up gitu loh kan. Jangan karena kita perempuan ya udahlah gitu kan belakangan aja gitu. Karena menurut gua di luar sana masih banyak banget perempuan yang belum berani buat speak up gitu loh. Kira ya karena gue perempuan gak akan denger gitu kan, atau enggak ya udahlah laki-laki aja ngalah gitu. Karena menurut gue tuh enggak banget kayak gitu lagi. Setuju sih. Nah ini nih nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan anak komunikasi ya, kuliah di jurusan yang emang belajar untuk menyampaikan pesan yang baik. Nah tanggapan kalian nih sebagai cewek komunikasi untuk menanggapi isu-isu seperti feminisme ini sendiri gimana sih? Justru tuh karena kita kuliah di komunikasi, seharusnya kita tuh punya modal tuh yang besar banget ya buat ngebantu ini, karena kita kan belajar di komunikasi cara menyampaikan pesan supaya tepat sasaran gitu, terus cara bikin konten, bikin campaign, dan itu semua tuh berguna banget buat menyebarkan awareness tentang kesetaraan gender. Bener banget. Ya misalkan kita bikin podcast kayak gini, kita diundang di podcast Iya, ini bener kan banget. kita ngomongin tentang feminisme kan, ngomongin tentang yang kata orang tuh masih berat gitu kan, masih tabu feminisme, jadi belum banyak orang yang berani buat ngomongin gitu kan. Tapi di podcast ini ya kita ngobrolinnya santai aja kan, gak yang kayak formal, gak kaku gitu, jadi ya udah sengalir aja. Tapi kan di sengalir podcast ini pasti ada isinya dong gitu kan, ada maknanya, terus ada yang Ada dagingnya. iya ada dagingnya yang bisa dimakan sama orang gitu kan. Jadi menurut gue itu bisa jadi salah satu cara edukasi yang efektif sih buat para Gen Z sekarang. Jadi nggak ngebosenin gitu edukasinya. Iya benar banget. Dan kalau menurut gue juga kayak kekuatan kita tuh ada tuh di narasi, ya nggak sih, benar banget ya sih. Jadi kayak kita tuh bisa ngebentuk cerita yang bisa mewakilin suara-suara perempuan tuh yang ya bisa dibilang mendem lah gitu. Padahal kan sebenarnya podcast apa sih, speak up itu, speak up itu kan bisa, sebenarnya bisa ya speak up di mana aja. Sekarang kan maksudnya udah banyak ya, kayak di TikTok bisa, ya bisa, di YouTube juga bisa, kan bisa di mana-mana. Ya kan? Jadi emang dimulai dari hal kecil dulu ya. Iya. Jadi kayak efek kupu-kupu. Iya benar. Nah kalian tuh keren banget sih, emang perempuan keren. Jelas, jelas. Nah selanjutnya tapi jadi cewek yang bersuara itu pasti gak gampang kan ya. Kayak misalnya nih, kalian pernah gak sih ngalamin yang kayak gua kok speak up malah dibilangnya banyak bacot atau kayak banyak ngomong gitu kan ya. Pernah gak sih? Pernah lagi kayak gitu. Waktu itu gue ada nih di suatu tempat. Gue cerita sedikit kali ya. Boleh. Gue waktu itu ada di suatu tempat, gue nungguin teman gue datang di tempatnya. Ini tuh tempat umum gitu kan, padahal terus udah nih gue duduk, gue inget banget gue di depan Indomaret Point yang biasa ada bangkunya kan. Gue duduk lah di situ kan, terus habis itu ada oknum laki-laki yang ngeliatin gue, dia di seberang gue, bener-bener ngeliatinnya
kayak gue ngerasa itu dia ngeliatin gue di bagian tertentu gue gitu. Terus gue ngerasa iya benar. Terus gue ngerasa gak nyaman gitu kan. Gue takut di situ, sumpah gue bener-bener ngerasa takut. Terus habis itu gue ngechat di grup biar teman-teman gue yang OTW atau yang belum OTW itu segera buat datang gitu loh kan. Gue chat kayak gini di grup, sumpah ada cowok ngeliatin gue segala macem gini kan. Terus habis itu respon teman-teman gue bilang kayak gini, ya udah sih ya diliatin doang lebih banget gitu. Terus habis itu banyak banget sumpah responnya. Terus habis itu ada yang kedua, lu gak usah kegeeran kali, dia kan juga punya mata gitu kan. Terus gue gak tahu gue salah pakaian apa-apa, tapi kan menurut gue enggak sih harusnya, karena kan ya gue berhijab gitu kan, gak mungkin gue pakai baju yang aneh-aneh. Terus juga menurut gue lebih ke ya gue pakai baju apapun ya serah gue gak sih, pandangan orang aja yang harus dikontrol gitu ya. loh. Kadang tuh emang suka kayak gitu ya, oknum-oknum kita nih kadang udah pakai baju tertutup apapun, tapi kalau misalnya emang si oknum itu tuh udah menjadikan kita objek, Iya. itu tuh kayak wah gak bisa sih, udah parah banget. Sama nih kalau boleh tahu, teman-temanmu yang respon itu cewek apa cowok nih? Dua-duanya, ada yang cewek ada yang cowok juga sih. Ternyata nggak semua. Nggak semua cewek support, momen support momen. Kalau aku kayak aku pernah menyuarakan tentang standar kecantikan yang bikin cewek-cewek insecure. Tapi malah dibilang aku insecure sendiri. Padahal aku juga pengen mereka tuh aware gitu sama itu. Kayak contohnya dulu bukan dulu sih, baru-baru ini baru-baru ini juga baru-baru kemarin kayak cewek yang kalau di TikTok pakai cewek yang kayak kulitnya agak tan atau gelap kan kadang di TikTok suka dipanggil kayak maghrib gitu. Padahal auranya maghrib ya. Iya. Padahal itu kayak kenapa sih emang cewek harus putih cantik kan, enggak juga kan. Padahal nggak selalu harus ngikutin standar Iya kecantikan ya. benar banget. Padahal sebenarnya standar kecantikan itu tuh kayak gimana sih ya dibilangnya tuh Relatif. relatif kan, bener. Jadi kayak kadang tuh ya orang-orang tuh kayak lebih suka sama orang kayak sama cewek yang emang tuh kayak adem-adem terus kayak yang manis, tapi ya gimana ya dipilih lah gitu, pilih-pilih ya nggak sih, bener banget kan. Padahal tuh ya cewek itu nggak harus selalu kayak terlihat imut. Ya walaupun emang kita imut sih. Ya kalau misalnya kita terlihat tegas juga nggak apa-apa gak sih? Bener banget. Dan kayak di lingkungan itu penting nggak sih? Penting banget Buat sih, ngedukung iya. itu, ya. Bener banget, lingkungan tuh penting banget. Kayak misalkan kita ada di suatu lingkungan yang saling support, menurut gue itu salah satu keuntungan sih. Salah satu keuntungan yang nggak semua orang bisa dapat gitu kan, karena ada di lingkungan yang saling dukung, terus nggak saling ngejudge yang kayak tadi pengalaman gue gitu kan. Itu salah satu keuntungan sih menurut gue. Privilege ya. Iya, privilege banget parah. Podcast ini tuh malah jadi salah satu support system juga sih buat menyuarakan feminisme ini gitu. Bisa di banyaknya cewek-cewek yang mungkin takut speak up, terus setelah nonton ini mereka jadi berani lebih untuk speak up lagi. Ataupun kalian mau cerita di kolom komentar Boleh gitu, nggak banget. apa-apa, kita bisa bantu. Jangan takut, Jangan takut buat cerita, jangan takut buat speak up. Speak yourself guys. Karena kalian gak pernah sendiri. Iya betul, kita bersama guys, kita bersama. Nah sekarang nih, biar makin relatable nih ya, menurut kalian nih, feminisme tuh bisa nggak sih diterapin di kehidupan sehari-hari? Bisa banget sih, contoh kecilnya tuh kayak stop ngejudge cewek yang misalkan ngeliat cewek makeup kayak ih menor banget sih atau ih dandan mulu sih gitu, atau enggak ngejudge cewek yang nggak makeup kayak cewek kok nggak bisa makeup sih, padahal kayak itu kan pilihan masing-masing orang kan mau makeup mau enggak gitu. Karena pada dasarnya ya tubuh mereka, badan mereka kan ya gimana sih? Gak boleh dia ngatur, Iya, nggak boleh kan? ngatur. Gak boleh dia ngatur, bener Nggak ngatur, banget. nggak Iya. Selain donatur, dilarang ngatur. Quotes for today. Kalau misalkan menurut gue sih bisa banget ya. Apalagi kayak contohnya tuh kita lagi speak up nih di kelas, bukan speak up sih, lebih ke ngomong aja gitu di kelas kan. Ya jangan langsung dimatiin aja topiknya gitu, lebih dengerin aja, atau ya mungkin divalidasiin, karena kita sebagai cewek butuh validasi gak sih? Validasi hal kecil banget gak sih? Soalnya kayak, apa cantik gak sih hari ini gitu ya Pasti kan? kayak seneng banget kalau digituin doang tuh, harus validasi omongan perempuan. Ingat ya cowok-cowok. Terus juga ya kalau misalnya ada temen kita
yang mau jadi pemimpin, misalnya mau jadi presiden, ketua DPR, atau ya dari hal kecil aja ketua kelas atau pembicara gitu ya, kita harus dukung gak sih? Nggak boleh ngejudge gitu kan ya. Bener-bener. Iya, bener banget. Jadi kayak sebenarnya kan juga banyak ya orang-orang kayak ya kita balik lagi ke oknum lagi ya kan, oknum lagi tuh kayak dia tuh selalu kayak yang mikir kayak jangan deh, jangan cewek yang jadi pemimpin ya Pasti nggak nggak sih? bener. Iya pasti nggak bener, Underestimate nanti banget. iya bener banget ya, ntar dia underestimate ya kan, kayak nanti drama jadinya Itu pakai gitu. perasaan, nggak pakai logika kayak gitu. Iya, nah itu tuh. Jadi guys, jadi feminisme itu tuh bukan cuma tentang kayak demo atau orasi aja, tapi juga soal gimana kita memperlakukan cewek lain dengan lebih adil dan suportif. Balik lagi woman support woman. Girls support girls. Iya. Betul. Tapi emang kebanyakan ada gak sih kayak cowok yang emang iri dasarnya, kayak nggak mau kita jadi perempuan tuh jadi pemimpin karena mereka iri. Itu tanggapannya gimana sih? Itu banyak banget sih jujur. Menurut gua kita sempat ngeliat di TikTok gitu kan, ada perempuan yang padahal tuh dia cuma nyalonnya sebagai ketua OS apa ketua BEM ya, gue lupa, pokoknya ketua organisasi gitu kan. Terus ada komentarnya tuh cowok-cowok, ada yang bilang, ih ngapain sih ngapain perempuan, padahal tuh itu kan ada 3 kandidat ya. Si perempuan itu kandidat nomor 2. Terus komennya gini, Satu-satunya perempuan. iya satu-satunya perempuan. Keren dong. Iya kan? Harusnya. Terus komentarnya tuh rame banget, bilang kayak ngapain sih perempuan gitu, kenapa nggak cowok semua gitu loh, apa namanya, kandidatnya gitu. Terus gue kayak emang kenapa kalau perempuan gitu loh, menurut gue enggak banget sih, Kurang setuju ya? kurang setuju banget. Gue juga punya pengalaman deh kalau itu. Dulu di SMP gue pun kayak gitu. Jadi nggak ngerti ya gimana, tapi ketua OSISnya itu harus cowok. Iya, Sumpah, itu pernah kejadian pas SMP. Itu dari sekolah kan? Di sekolah. peraturan dari sekolahnya. Iya, Aneh juga itu sama. iya. Wow. Pembina OSISnya kayak gitu. Aneh banget. Nggak boleh yang kayak jadi simpelnya nih pemimpin upacara gitu. Nggak boleh. Perempuan Nggak boleh. Harus laki-laki. wow, Sulit sih ya. parah. Gue baru tahu sih ada yang kayak gitu. Bahkan sekolahnya tuh ngedukung gitu loh. Aneh banget. Oke. Sebelum kita tutup acara ini nih, kita main game dulu kali ya. Tapi kalian harus jawabnya secara cepat nih. Oke, pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Tokoh perempuan yang menginspirasi kalian. 1, 2, 3. Karena aja sih Rob. Itu versi modern. Oh, Kartini dan Najwa Shihab. Najwa Shihab. artinya versi modern tuh kan kata dia. Udah banyak ya berarti ya. Banyak banget. Contohnya kayak siapa tuh? Contohnya Kayak Rania, iya. Rania Yamin. Iya, Rania Yamin. Mau dia Yunda juga. Iya, mau dia Indah. Oke, pertanyaan kedua ya. Hal paling keren waktu kalian jadi anak komunikasi, cewek komunikasi nih. Oke, menurut gua ya sebagai mahasiswa semester 2 ya, selama hampir 1 tahun nih di ilmu komunikasi gitu kan, jadi cewek komunikasi tuh menurut gua privilege juga sih, privilege, jadi lebih ke bisa nyampein pesan gitu, bisa nyampein pesan tuh jadi kayak bisa banyak ngomong aja gitu loh, jadi bisa tahu caranya komunikasi gitu loh. Kayak kita banyak ngobrol tapi kita tetap produktif gitu. Dari si public speaking kita jadi Iya, makin lancar ya. Terus ya. Terlatih juga kan, karena setiap ngapel public speaking kan pasti suruh maju ke depan. Kayak Iya. contohnya kayak waktu itu yang kita dikocok terus kita suruh misalkan suruh deskripsiin satu kayak seragam, kita deskripsiin berdiri di depan Iya. selama 30 detik, itu tuh melatih banget sih. Sumpah setelah setelah pelajaran itu kayak gue tuh di rumah kayak mikirin misalnya kipas. Jadi selalu mikirin data tentang kipas. Melatih itu kan melatih kita sendiri. Kita harus ngomong ya. Agak gawat juga ya emangnya ya. After testnya gitu loh. After test ya. Padahal sebenarnya kayak dari sebelum itu juga paling di depan kaca ngomong gitu ya kan, Iya. podcast sendiri kan. Sekarang jadi bikin kaca. Kaca adalah cermin. Ya udah. Pemborosan kata. Kata adalah cermin. Padahal dulu cuma pura-pura ngevlog doang. Iya, program itu. Kita kan kayak ala beauty vlogger lama-lama jadi keterusan. Tapi terrealisasikan di sini kan. Iya, Sudah. Hari ini terrealisasikan teman-teman. Seneng banget. Terima kasih udah ngundang kita ya. Iya. Sama-sama. Sama ya. Iya. Seneng Oke. banget tanya-tanya. Pertanyaan selanjutnya. Tekan banget ini. Kalimat penyemangat buat cewek-cewek di luar sana.
ingat ya, suara kalian semua itu penting banget. Jangan takut buat gak didengar. Jangan takut buat speak up, karena lagi-lagi balik lagi kayak kalian tuh gak pernah sendirian, kayak masih banyak banget orang yang peduli sama kalian gitu, termasuk kita. Nah, benar. Dan jadi diri sendiri itu keren. Yourself, love yourself, love yourself. Kayaknya lagunya Justin Bieber gitu deh. Lupa ada. Ini seru banget ya obrolan kita hari ini guys ini. Iya, bener banget. Mulai dari apa itu feminisme sampai gimana kita bisa jadi bagian dari perubahan. Nah, semoga juga teman-teman yang dengerin podcast kita ini tuh jadi lebih ngerti dan juga lebih pede buat speak up guys. Jadi ingat nih ya, suara kalian itu tuh berdampak banget. Jadi kalau misalnya kalian takut ngomong, ya udah itu tuh bakal ya udah kalian nggak bisa ngapa-ngapain, itu bakal jadi ujung-ujungnya tuh bakal jadi ya penyakit hati kalian, pendem sendiri terus Jerawatan. stres entar. Iya, ntar stres Mending sama diluapin aja, nggak apa-apa nih, misal mau speak up di kayak di medsos gitu ya, pakai akun kosongan, pakai akun bodong ya. akun bodong gitu, speak up aja, kayak nggak usah nyebutin apa ya, nggak usah nyebutin kayak Oknumnya. oknumnya pun nggak apa-apa, tapi yang penting tuh kalian bisa lega gitu. Iya, benar banget. Karena banyak orang di luar sana tuh yang apa ya, ngedukung juga kok. Jadi jangan takut buat speak up. Ingat ya, suara kalian berdampak. Suara kalian penting. Dan perubahan kecil itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita nggak berani buat keluar dari zona nyaman, ya nggak akan berubah gitu. Hidupnya gitu-gitu aja. Ambil resikonya atau kalian gak akan kemana-mana. Keren banget kan sih. Dia pembuat quotes ya kayaknya di podcast ini ya. Adanya siapa tuh namanya tiktokers? Siapa ya? Aduh, lupa lagi kagum. Kata-kata hari ini. Boleh dong. Kata-kata hari ini. Dari aja dulu. Apa ya? Ini yang tadi. Paham. Ambil resikonya atau kalian gak akan kemana-mana. Coba kalau untuk Kak Elsa gimana nih? Kak Elsa, Kak Salma. Kalau misalkan Kata-kata hari ini dari Salma. jangan takut buat keluar dari zona nyaman, karena kalau lo nggak keluar, ya lo mau ngapain di situ? Paham. Oke. Jadi kita mau ucapin terima kasih banget nih untuk Salma dan Elsa yang udah nemenin kita lebih dari 15 menit ya. Nggak kerasa sih. Jadi kalian tuh bener-bener cewek yang luar biasa. Kalian juga. Terima kasih. Terima kasih juga udah Kalian luar biasa. Kalian juga luar biasa semuanya. Nah, buat kalian juga, kalian yang nonton di rumah nih ya, kita juga mau berterima kasih udah nemenin kita dari awal sampai akhir segmen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Jadi biar teman-teman kalian tuh juga tahu gitu apa itu feminisme, dan juga berani juga buat speak up karena setelah mendengar podcast ini. So, Sampai jumpa di episode selanjutnya.